Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat dan ceria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, selamat pagi semuanya. Semangat pagi ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, yuk kita sama-sama karena kita semua anak-anak hebat. Kita bertepuk tangan hebat. Tepuk hebat ya. Tepuk hebat. Hey. Hebat, gitu ya, bareng-bareng ya anak-anak ya. 1, 2, 3, tepuk hebat. 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 Luar biasa semangatnya. Sebelum kita memulai belajar bersama-sama dan bersama dengan Budita mau cek dulu nih semuanya sudah masuk belum ya ke Google Meet ya? Semuanya sepertinya sudah ya, Mas Ari. Sudah ada Mas Arif? Ada. Mbak Eko, Mbak Iftania, ada semua ya? Sepertinya sudah ada semua. Ya. Bu, izin ke kamar mandi sebentar. Oh iya, ya nggak apa-apa Mas Arif, silahkan. Nah, jangan lupa ya, nanti tetap kalian mengisi absen yang sudah Budita share melalui grup WA, link absennya melalui Google Form, nanti diisi ya. Tadi pagi sudah Budita share. Nah, supaya pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan ilmu kita bermanfaat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, hari ini Budita mau minta tolong yang memimpin doa Mbak Nurjana. Ayo Mbak Nurjana dipimpin teman-temannya, dipimpin berdoa, silahkan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Nurjana sudah memimpin doanya ya. Sebelumnya, Budita ingatkan kembali untuk tetap mengisi link absen tadi ya, jangan lupa ya anak-anak ya. Nah, untuk menambah semangat belajar kita hari ini lagi dan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sebentar ya, Budita sudah menyiapkan video lagu Garuda Pancasila. Coba kita putar dulu supaya lebih semangat, ada musiknya ya. Terdengar apa tidak? Enggak, Oh, tidak terdengar ya? Oh, kalau tidak terdengar, sekarang kita nyanyi bersama-sama saja. Tidak usah pakai musik, tidak apa-apa ya, sambil bertepuk tangan. Musiknya adalah tepuk tangan. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot sedia berbantu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, 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 ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, wah semangat semuanya. Ya, terima kasih. Nah, sebelum pandemi, biasanya kita melaksanakan upacara bendera di sekolah setiap hari Senin ya anak-anak ya, karena sekarang sedang pandemi, mungkin dihentikan dulu karena tidak ada pembelajaran tatap muka. Nah, saat upacara, biasanya pembina upacara menyebutkan isi dari sila-sila Pancasila, ada 5. Nah, kira-kira siapa ini yang bisa menyebutkan kembali dari 5 isi Pancasila? Yo, siapa yang bisa? Diam semua? Sudah lupa isi Pancasila? Saya gak hafal, Bu. Waduh, sudah kelas 5 lupa ingat, Bu. Pancasila. Gara-gara tidak pernah upacara ya? Nah, coba coba Budita minta Mbak Dwi menyebutkan sila-sila Pancasila. Iya, Bu. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2.
kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, hebat sekali. Tepuk tangan buat Mbak Dwi. Ya, hebat sekali ya. Semoga teman-teman yang lain sudah bisa mengingat kembali sila dari Pancasila. Nah, kenapa sih Bu Dita minta menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kemudian menyebutkan sila-sila dalam Pancasila? Ya, karena hari ini kita akan belajar pengamalan nilai-nilai sila yang ada di Pancasila. Kemudian nanti kita akan belajar tentang letak astronomis dan geografis Indonesia, dan yang terakhir tentang ide pokok dalam suatu paragraf. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian tahu nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, pengamalannya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, perilaku yang apa saja yang sesuai dan tidak sesuai, kemudian mengetahui letak astronomis dan geografis Indonesia, bisa membuat gambar peta sederhana letak geografis tempat tinggal kalian sendiri, kemudian bisa menemukan ide pokok dari masing-masing paragraf, ya. Sebelum kita mulai, sudah dipersiapkan ya perlengkapan belajarnya, buku paket, LKPD, bahan ajar, ballpoint, sudah ada ya. Tadi malam kita sudah nge-share bahan ajar dan LKPD melalui WA group, sudah di-print. Kita juga sudah minta tolong orang tua kalian untuk membantu nge-print LKPD-nya. Nah, kita hari ini akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Di sini ada sebuah teks percakapan Pak Eko dan Edo. Nah, di sini Bu Dita minta Mbak Iftania sebagai Pak Eko dan Mbak Dwi sebagai Edo untuk membacakan cerita percakapan yang ada di PowerPoint ini. Silahkan. Ya, Bu. Ini yang prolognya siapa? Ya, prolognya Bu Dita. Kita mulai ya. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak. Iya, tidak apa-apa itu. Kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial. Artinya, tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Ya. Pak Rudi kemudian mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Ih, bau sekali, Pak. Benar, Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga. Ayo, kemudian Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh. Benar sekali, Pak. Jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, terima kasih Mbak Iftania dan juga Mbak Dian sudah mewakili teman-teman untuk membaca percakapan tadi ya. Dari percakapan tadi,
nilai-nilai Pancasila apa saja ya yang tercantum dalam percakapan Pak Edo dan juga Pak Rudi dan juga Edo. Nah, sebelum kita berdiskusi nilai-nilai Pancasila apa saja yang ada dalam teks dan kita simak dulu penjelasan dari Bu Dita di sini ya. Nilai-nilai Pancasila yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di sini kita harus untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Harus saling mencintai sama manusia, saling tenggang rasa, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, contohnya membantu korban bencana alam, ini ya seperti yang ada dalam gambar. Kemudian persatuan Indonesia, menjaga persatuan Indonesia, rela berkorban, rukun dengan teman-temannya, tidak bertengkar, ya. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila keempat. Tidak memaksakan kehendak orang lain, misalnya ada pemilihan ketua kelas, kita menggunakan pemungutan suara atau voting, pemilihan Bkades, atau akan mengadakan lomba di 17 Agustus ya, hari kemerdekaan di kelurahan. Nah, biasanya ada musyawarah dulu. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, gaya mewah, perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Kemudian kita harus menghargai karya orang lain. Misalnya yang ada dalam gambar ini, teman kita membuat lukisan yang sangat indah. Tidak boleh kita jelek-jelekan ya, harus dihargai. Nah, sekarang untuk bahan diskusi, amatilah perilaku dan sikap orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggal kalian, kemudian tuliskan perilaku dan sikap yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Untuk berdiskusi, sekarang kita bagi menjadi beberapa kelompok dulu. Untuk kelompok 1, ada Nurjana, Arif, Wulan, dan Eko. Untuk kelompok 2, Dwi, Arista, Dian, dan Iftania. Silahkan diskusikan, kemudian tuliskan hasil diskusi kalian pada LKPD 1 yang sudah Bu Dita share sebelumnya. Ya. Silahkan diskusi sebentar, Bu Dita beri waktu 10 menit. Diskusinya gimana, Bu? Caranya, Bu? Ya, bisa melalui WA, saling WA juga bisa. Ya. Iya, Bu. Ya. Sekiranya sudah hampir 10 menit, sudah cukup ya anak-anak diskusinya. Nah, coba sekarang Bu Dita minta untuk kelompok 1 dulu mempresentasikan hasil diskusinya. Mbak Iftania, coba untuk mewakili kelompok 1, diskusikan, presentasikan hasil diskusinya. Saya kelompok 2, ya. Bu. Ayo. Saya kelompok 2, Bu. Oh iya, kelompok 2. Dwi. Ya, kelompok 2 dulu, tidak apa-apa, kelompoknya Mbak Dwi. Silahkan dibacakan hasil diskusinya. Perilaku yang sesuai aja dulu. Iya. Menjenguk tetangga yang sakit, Bu. Ya. Kemudian apa lagi? Membantu teman yang kesusahan, yang orang tuanya meninggal, Bu. Ya, itu kira-kira sila keberapa? Sila kedua, Bu. Iya. Betul tidak, Bu? Untuk sila perilaku yang tidak sesuai, kelompok 1 coba. Kelompok 1, Mbak Nurjana coba. Itu, Bu, apa ya? Itu apa? Makan di tempat orang yang makan di depan teman-teman kita yang sedang berpuasa, Bu. Iya, betul sekali. Tidak sesuai dengan sila keberapa ya itu ya? Sila pertama, Ibu. Iya, betul sekali. Terus apa lagi? Terus bertengkar dengan teman, Bu. Iya, bertengkar dengan teman. Tidak sesuai dengan sila keberapa itu?
Sila Persatuan Indonesia, Bu. Sila Persatuan Indonesia itu sila ketiga ya. Ya. Kita beri aplaus dulu yuk buat teman-teman kita yang sudah mewakili kelompoknya untuk menyajikan presentasinya ya. Nah, ini tadi ya tugas yang ada di LKPD. Nah, setelah kalian mengamati perilaku di sekitar tempat tinggal kalian, coba sebutkan di negara mana kita tinggal? Di negara mana kita tinggal? Di negara Indonesia. Bagaimana letak geografis dan astronomisnya negara Indonesia? Yuk kita lihat bersama-sama video berikut. Suaranya tidak dengar, Bu. Oh, suaranya tidak dengar ya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang disebut dengan negara maritim. Kenapa? Karena letak geografis Indonesia dikelilingi oleh banyak pulau dan banyak laut ya. Letak geografis itu apa ya? Letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu di bola bumi. Nah, bagaimana letak geografis Indonesia? Nih. Secara geografis Indonesia diapit oleh dua benua, diapit oleh dua samudra, terdiri dari pulau-pulau, dan Indonesia berbatasan dengan negara-negara Asia dan Australia. Nah, batas negara-negara Indonesia. Ya, tadi berita sebutkan ya, Indonesia adalah negara kepulauan dan negara maritim. Luasnya terdiri dari 17.499 pulau. Kemudian 3,25 juta kilometer persegi lautan. Nah, pulau-pulau besar di Indonesia ada 5. Sumatera, Papua ini ya, Pulau Kalimantan, kemudian Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan yang terakhir Pulau Sulawesi. Pengaruh letak geografis Indonesia. Nah, ini hasilnya. Adanya 2 musim. Di Indonesia ada 2 musim, yaitu musim hujan dan yang kedua adalah musim kemarau. Karena Indonesia diapit oleh 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi ada 2 musim. Kemudian keanekaragaman budaya diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, karena ini videonya tidak terdengar ya suaranya, supaya lebih jelas, silahkan Bu Dita tayangkan PPT-nya saja ya. Nah, ini dari video tadi, letak geografis adalah letak di mana suatu daerah itu dilihat dari kenyataannya di bumi dan menentukan pula letak posisi antara daerah yang satu dan yang lainnya. Indonesia memiliki luas 1,905 juta kilometer persegi, kemudian diapit oleh 2 samudra dan 2 benua, benua Australia dan Asia, kemudian Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini ya, gambarannya seperti ini. Indonesia ada di sini, diapit oleh 2 samudra, diapit oleh 2 benua. Letak astronomisnya, Indonesia, nah nih Indonesia di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang utara dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Maaf ini harusnya lintang selatan ya. Batas-batas wilayah negara Indonesia, tadi sebelah barat Samudra Hindia, batas sebelah utara ada Selat Malaka, Laut Pandanam, Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan, dan Malaysia. Sebelah timur ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini.
Kemudian sebelah selatan ada Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Nah, setelah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang giliran kalian nih anak-anak mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggalmu dengan cara digambar sederhana. Ada rumah, misalnya ada rumah, sampingnya apa? Persawahan, sungai, atau musola, ya. Letak geografis tempat tinggalnya masing-masing. Coba silahkan 5 menit digambar sederhana aja. Nah, sudah apa belum? Harus kenal ya sama tempat tinggalnya kita sendiri. Kira-kira rumahku dekat dengan apa ya? Gitu ya. Saya rasa Budita cukup. Coba gantian sekarang Mbak Nurjana, coba diceritakan letak geografis tempat tinggalnya. Untuk gambarnya nanti bisa digambar. Nanti kalau sudah bisa dikumpulkan ya ke sekolahan. Saya difotokan. gambarnya kabupaten ya Bu, bukan desa ya Bu. Oh, Apa boleh. desa? Boleh, nggak apa-apa. Seharusnya tempat tinggalnya di kabupaten Anda kabupaten mana? Ya. Desa aja Bu ya. Desa saya Ya. itu di tepi pantai sebelah timur itu berbatasan dengan Laut Jawa. Terus sebelah selatan itu berbatasan dengan desa namanya Desa Duku Seti. Ya. Desa Alas Dowo Bu, salah. Terus sebelah barat dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Duku Seti. Sebelah utara juga dengan Desa Duku Seti Bu. Desa saya Bu. Wah, iya, tapi Mbak Nurjana ini hebat. Sudah mengenal tempat tinggalnya dengan begitu spesifik ya. Batas-batas geografisnya sudah mengenal. Nah, kita beri aplaus yuk buat Mbak Nurjana. Pakainya sekarang tepuk hebat untuk Mbak Nurjana. Tepuk hebat. Hei, hei. Hebat. Hebat. Masih semangat ya semuanya ya? Masih semangat ya anak-anak ya? Iya, semangat. Semangat Bu, tapi saya sudah lapar Bu. Sudah lapar. Oh, sebentar lagi nanti setelah pelajaran ini kita istirahat ya. Nah, setelah kalian mengenali wilayah tempat tinggal, sekarang untuk menjadikan kita lebih mencintai lingkungan tempat tinggal kita, bagaimana dengan kamu sudah mencintai tempat tinggal kalian? Cinta ya sama tempat tinggal kita ya, sama desa kita? Cinta sekali, Bu. Ya, seberapa kenalkah kamu terhadap lingkungan tempat tinggalmu? Agar semakin mengenal lingkunganmu, buatlah cerita singkat saja 1 paragraf wilayah tempat tinggal kamu. Kemudian nanti tentukan ide pokoknya. Kemudian kalau sudah ketemu ide pokoknya, bisa dibacakan ide pokok dari cerita kalian itu apa. Ya, secara singkat saja ceritakan. Budita beri waktu, mungkin 5 menit cukup ya anak-anak ya. Karena sepertinya sudah semuanya mencintai tempat tinggalnya sendiri-sendiri, rumah kita. Sudah cukup ya waktunya? Coba sekarang Budita minta Mbak Dwi. Coba Mbak Dwi. Iya, Bu. Sudah jadi ya ceritanya tentang tempat tinggalnya? Iya, Ide Bu. pokoknya apa? Ide pokoknya coba disebutkan. Ide pokoknya aku tinggal di lingkungan yang ramah. Iya, bagus sekali. Mungkin teman-teman yang lain mempunyai cerita sendiri-sendiri tentang tempat tinggalnya. Jadi pokoknya juga berbeda-beda ya. Nah, untuk melengkapi
tugas yang kedua yaitu LKPD yang ketiga ya, maaf ya, tadi yang kedua menggambar, yang ketiga sekarang mengisikan ide pokok dari cerita yang sudah kalian buat ke Google Form yang dimana linknya sudah Budita share ke grup WA. Kemudian nanti tugas yang kedua dan ketiga akan Budita koreksi ulang ya. Nah, dari pembelajaran hari ini kira-kira apa ya yang bisa kita simpulkan? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Tentang apa yang pertama? Indonesia, Bu. Tentang letak Yang Indonesia, Bu. Nilai-nilai Pancasila, Bu. Iya, Mbak Eko coba apa aja? Apa yang sudah kita pelajari? Nilai-nilai Pancasila. Ya, perilaku yang Letak sesuai dan tidak sesuai ya. Letak geografis Indonesia. Kemudian Ide pokok. Ide pokok. Iya, ide pokok itu biasanya terletak di kalimat awal ya, kalimat utama, atau bisa juga terletak di kalimat akhir. Ya, sekarang supaya tidak bosan, nah kita tepuk semangat dulu, sepertinya kok ada yang lapar, ada yang mengantuk ya. Yuk kita tepuk semangat dulu yuk, biar semangatnya kembali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Iya, senyumnya mana? Nah, tandanya semangat itu biasanya tersenyum lebar ya. Nah, saya Budita rasa pembelajaran hari ini sampai di sini. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya besok. Silahkan kalian persiapkan untuk pelajaran besok tema 1, subtema 1 pembelajaran yang keempat ya. Nah, untuk latihan nanti Budita akan kirim link soal evaluasi ke grup WA untuk kalian kerjakan soal evaluasinya ya. Nah, sebelum Budita akhiri pelajaran hari ini, biar lebih semangat, biar lebih nggak ngantuk lagi. Habis ini istirahat, makan, jajan boleh ya. Nah, nyanyi lagu Cublak-Cublak Suwang. Tahu lagu Cublak-Cublak Suwang nggak? Bersama-sama yuk kita nyanyi lagu Cublak-Cublak Suwang. 1, 2, 3. Cublak suwang eleng eleng membuka Oke, hebat semuanya. Budita ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan karena sekarang sedang pandemi COVID-19 ya, dan semakin hari semakin meningkat, jadi tetap jaga kesehatan, memakai masker jika keluar rumah, setelah keluar rumah jangan lupa cuci tangan, jika perlu mandi juga ya. Untuk pembelajaran hari ini Budita akhiri. 5 menit lagi. Semoga kita tetap sehat ya. Dan jangan lupa tetap belajar untuk pembelajaran besok. Sampai jumpa besok lagi ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.